Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, di perkuliahan hari ini kita secara video pembelajaran, banyak persiapan yang dibutuhkan akreditasi, kemungkinan dari saya ataupun dosen lain bisa saja secara daring ataupun tetap secara luring, tapi juga nanti dirapel untuk pembelajarannya. Kemudian pembelajaran hari ini kita rapel ya. Pembelajarannya pertemuan ke-7 itu mengenai estuari, dan di pertemuan ke-9 kita akan belajar mengenai ekosistem pantai. Kita bahas dulu mengenai estuari itu apa. Estuari ini adalah daerah pantai semi tertutup yang mempunyai hubungan dengan laut terbuka sehingga dipengaruhi oleh pasang, dan di dalamnya itu terjadi pencampuran antara air laut dan air tawar. Jadi maksudnya semi tertutup itu, estuari itu adalah semacam sungai yang sungainya itu dia itu di bagian pinggirnya itu dibatasi oleh hutan-hutan sehingga disebut dengan semi tertutup. Kemudian disebut dengan pantai semi tertutup karena dia itu juga berdekatan dengan pantai. Dan di situ terjadi percampuran antara air laut yang asin dengan air tawar yang tidak mengandung garam. Biasanya itu ya, kalau tidak salah itu di bagian permukaannya itu dia itu bersifat tawar airnya. Kemudian di bagian dalam mungkin itu karena adanya gelombang air laut sehingga itu ada arus bawah ada air laut itu yang masuk ke bagian estuari ini, sehingga bagian bawahnya itu malah menjadi air laut ataupun air yang memiliki salinitas. Estuari ini dapat disebut sebagai daerah peralihan ekoton antara habitat laut dan habitat air tawar. Banyak karakter fisiknya, kimiawi, dan biologi yang khas. Dan ini didominasi oleh substratnya itu yang berupa lumpur. Dan endapannya ini kebanyakan berupa bahan organik yang terbawa dari sungai sampai ke estuari dan akhirnya nanti akan terbawa ke laut. Kemudian salinitas ataupun kadar garam pada setiap titik yang ada di estuari itu bisa berubah dengan perubahan pasang maupun surut dengan pola pemuatan air tawar dari sungai yang masuk ke dalamnya. Dan salinitas ataupun kadar garam di lokasi tertentu pada estuari ini bisa bervariasi, bisa harian, bulanan, dan tahunan. Dengan demikian, variabilitas ini merupakan karakteristik kunci terhadap adanya salinitas pada estuari. Dan variasi ini akan menghasilkan perubahan baik itu komposisi, distribusi, penyebaran ataupun kelebihan spesies di estuari karena toleransi dan respons spesies ini yang berbeda terhadap perubahan salinitas. Jadi di estuari itu ada air yang sekiranya bersifat asin mungkin di daerah dasarnya ataupun yang tawar di daerah permukaan, sehingga keberadaan organismenya itu tentunya akan memiliki toleransi yang berbeda, bisa bertahan atau tidak itu dengan perubahan air yang tiba-tiba asin ataupun tidak menjadi asin. Kemudian kemampuan osmoregulasi ini akan sangat menentukan keberadaan organisme yang ada di estuari. Jadi itu osmoregulasi adalah adaptasi yang dilakukan biota yang berada di estuari. Dan osmoregulasi itu sendiri adalah proses mengatur konsentrasi cairan dan menyeimbangkan pemasukan serta pengeluaran cairan tubuh oleh sel ataupun organisme hidup. Dan proses osmoregulasi ini diperlukan karena adanya perbedaan konsentrasi cairan tubuh dengan lingkungan sekitarnya. Jadi ini osmoregulasi bisa saja itu ikan air tawar yang kiranya itu bisa beradaptasi terhadap lingkungan yang tawar. Mungkin dia dengan mengeluarkan banyak urin supaya urinnya itu menghasilkan kadar garam sehingga bisa hidup itu dari garamnya yang dihasilkan dari urinnya, tetapi sifatnya lebih encer. Dan osmoregulasi pada ikan air laut juga itu tentunya berbeda. Dia itu lebih banyak minum tetapi mengeluarkan urin dalam jumlah sedikit dan sifatnya lebih pekat.
itu kemungkinan untuk mengurangi semacam dehidrasi pada tubuhnya. Perubahan salinitas yang fluktuatif, naik turun ini akan menjadikan estuari itu bisa diklasifikasikan menjadi oligohalin 0,5-3%. Ini kadar garamnya itu rendah sekali sehingga bersifat tidak asin ataupun hasilnya hanya sedikit. Mesohalin 3-17%, kadar garamnya sedang, dan polihalin 17-30% itu kadar garamnya tinggi. Jadi pada daerah estuari ataupun sungai yang berdekatan dengan air itu kemungkinan ada garamnya. Nah, untuk mengukur kadar garam itu biasanya itu orang ekologi tuh menggunakan alat namanya refraktometer. Jadi, kalaupun ada penelitian seperti itu berguna sekali untuk pengabdian masyarakat. Itu mungkin bisa itu ditentukan daerah mana yang memiliki kadar garam tinggi sehingganya itu pada daerah-daerah laut di Situbondo ya. Itu bisa dijadikan ini suatu penelitian yang sekiranya itu berpotensi untuk dijadikan tambak garam. Kemudian densitas ini yang lebih rendah dari air tawar dibandingkan dengan air laut, berarti ada lidah air laut itu yang lidah air yang menjulur di atas air yang lebih asin, dan posisinya itu ditentukan oleh variasi pasang surut dari air laut dan musim. Jadi itu kemungkinan ini ya, mungkin di air tawar ini ada air itu yang sifatnya tidak asin, mungkin di daerah permukaan, tetapi karena ada dorongan arus dari arus bawah laut itu, dia mungkin akan membawa air yang sekiranya itu asin. Kemudian juga oleh musim, misalnya musim penghujan ataupun musim kemarau itu juga sama. Kalau misalnya musim penghujan, kemungkinan itu dia itu akan menjadi lebih asin lagi. Kemudian oksigen pada daerah perairan ini, baik itu estuari ataupun daerah laut ataupun sungai itu dipasok melalui dua cara oleh alam, baik itu secara difusi dengan udara bebas. Jadi udara bebas itu membawa oksigen dan masuk ke air, dan proses fotosintesis yang dilakukan oleh tanaman fitoplankton dan tumbuhan air tingkat tinggi yang ada pada biota laut ataupun biota perairan. Pencampuran air permukaan oleh angin dan gelombang ini itu akan meningkatkan penyerapan oksigen ke dalam air. Jadi dengan adanya angin dan gelombang itu, air laut itu akan terjadi penyerapan oksigen ke dalam air. Semakin tinggi suhu dan kadar garamnya, ini akan menurunkan tingkat kelarutan oksigen. Jadi semakin tinggi suhu otomatis terjadi penguapan sehingga itu akan apa ya, membuat oksigen yang berada di perairan itu naik ke atas, menguap bersamaan dengan gas karbon dioksida. Kemudian kadar garam yang tinggi itu akan ini ya, akan membuat kerapatan yang banyak di air, di molekul air, sehingga itu antara gas oksigen dan kadar garam itu mana lebih banyak ini dari kadar garamnya. Kemudian pada suhu yang sama, jadi untuk yang suhu normal itu kelarutan oksigen itu bisa lebih rendah 20% daripada oksigen terlarut di air tawar. Kemudian kekeruhan ini akan naik pada saat pasang surut karena terjadinya lumpur dasar oleh ombak dan angin. Jadi kekeruhan itu pada air laut itu dia itu akan semakin naik saat terjadinya pasang ataupun surut, karena di dasar laut itu banyaknya lumpur itu akan semakin teraduk oleh ombak ataupun angin. Kemudian efek kekeruhan terhadap ikan dan kehidupan biota lainnya itu dia itu bisa membatasi proses fotosintesis pada biota tanaman. Kemudian terjadi peningkatan respirasi. Respirasi ini maksudnya untuk ini ya, untuk meningkatkan metabolisme tubuh.
kemudian penggunaan oksigen yang lebih banyak dibutuhkan untuk biota laut, tetapi untuk ini apa? Untuk tanaman dia tentunya lebih membutuhkan jumlah karbon dioksida yang dihasilkan. Jadi pada biota tanaman itu dia tentunya kalaupun terjadi kekeruhan, otomatis dia itu lebih banyak membutuhkan karbon dioksida itu dari angin yang ataupun ombak yang dibawa. Sedangkan pada biota laut selain tanaman, dia tentunya akan menghasilkan jumlah karbon dioksida yang lebih banyak dari hasil respirasinya. Kemudian terjadi penyumbatan pada insang ikan dan organ makanan zoobentos oleh partikel suspensi. Jadi kenapa itu ikan pada saat terjadi gelombang air laut yang tinggi ataupun besar, banyak ikan yang mati ya, karena dia itu tidak bisa bernafas karena ikan kan bernafas dengan insang dan insangnya itu tertutup oleh kekeruhan. Kemudian juga bisa terjadi pengaburan penglihatan pada ikan ketika memburu makanan. Organisme yang menetap di estuari itu jumlahnya tidak banyak, karena sifat dari estuari itu sendiri itu adalah pencampuran air tawar dan air asin, sehingga organismenya itu harus mampu beradaptasi terhadap perubahan salinitas pada estuari. Sementara itu, organisme lain yang hanya menggunakan estuari itu sebagai tempat persinggahan baik itu untuk mencari makan, berlindung, memijah, ataupun bereproduksi dan melakukan pembesaran pada anaknya. Ini jenis fitoplankton yang melakukan proses fotosintesis. Kemudian ini zooplankton yang makan fitoplankton. Berdasarkan ukurannya itu ada 3 macam, ada mikrozooplankton kurang dari 60 mm umpamanya protozoa, ada mesozooplankton antara lain Cladocera dan Rotifera, dan makrozooplankton ukurannya lebih dari 500 mm. Kemudian berdasarkan lama stadia planktonik, maksudnya ini terjadi penggantian siklus ya mungkin ya. Ada yang meroplankton, ini sebagian hidupnya berupa plankton, mungkin berubah bukan menjadi plankton lagi, mungkin menjadi fitoplankton. Kemudian ada holoplankton, ini seluruh hidupnya berupa plankton. Kemudian ada bentos, adalah organisme yang hidup di dasar perairan ataupun di dalam dasar perairan. Nah, bentos inilah yang memakan dari itu zooplankton, misalnya ikan ataupun hewan-hewan lainnya. Kemudian ya, kita lanjut lagi. Bentos ini dibagi menjadi 2 kelompok, atau bentos nabati, fitobentos. Ini ditemukan di dasar perairan yang masih disinari oleh cahaya matahari. Jadi cahaya matahari itu bisa masih menembus permukaan perairan. Kemudian ada bentos hewani, ini hidup di permukaan dasar perairan, dan infauni, infauna adalah dia itu hidup di bawah permukaan dasar perairan. Kemudian peran ekologis bentos itu, perannya dari ini ataupun niche-nya dari bentos itu di ekosistem perairan, dia sebagai pengurai bahan organik yang sudah mati, kemudian juga pengalih energi dari produsen primer ke organisme yang jenjang trofiknya lebih tinggi. Jadi maksudnya pengalih energi di sini kemungkinan dia itu adalah sebagai pengurai ya, pengurai bahan-bahan organik yang sudah mati baik itu tanaman ataupun hewan. Kemudian beberapa bentos yang nilai
jualnya tinggi, ini bisa tiram, udangan, barong, ke kerang darah. Dan biasanya itu yang pentas lebih banyak dikenal itu ya udang Venaname, dan ukurannya itu bisa mencapai mungkin ada yang 50 cm. Jadi itu nilai jualnya sangat tinggi. Kemudian ikan air tawar ini kadang-kala masuk ke estuari, baik itu mujair dan jambal. Dan ikan estuari sejati yang seluruh hidupnya tinggal di estuari adalah spesies ini Cygnus, dan ikan Andromos dan Catromos, contohnya ikan Anguilla dan Ongkori hontut. Kemudian ada ikan laut yang menggunakan estuari sebagai tempat mencari makan. Kemudian ada juga pemijahan, ini peneluran dan pengasuhan, contohnya ikan Cyanidai dan Culpidae. Kemudian di estuari itu ada yang membatasi berupa hutan mangrove. Hutan mangrove adalah tipe hutan tropik yang cirinya tumbuh di sepanjang pantai ataupun muara sungai dan juga dipengaruhi oleh pasang air laut. Ini adalah gambar dari hutan mangrove yang kalian jumpai di Kampung Blekok. Dia itu tumbuh optimal di wilayah pesisir yang memiliki muara sungai yang aliran airnya itu banyak mengandung lumpur. Dan mangrove itu mempunyai manfaat karena memberikan bahan organik. Daun mangrove itu detritus, bisa untuk makanan, kemudian daerah asuhan dan pemijahan biota perairan. Karang-karang kokoh itu meredam gelombang air laut, menahan lumpur, dan melindungi pantai dari kerusakan garis pantai. Kemudian ini adalah formasi hutan mangrove. Ini beberapa spesiesnya itu. Biasanya itu ada beberapa spesies mangrove itu bisa digunakan selain untuk kayunya, mungkin dari buah-buahannya, ataupun dari daunnya yang bisa digunakan untuk produk makanan. Kemudian ini adalah daerah estuari, ini ada daerah air tawar dan daerah laut, dan itu bisa dilihat pada di atas itu tanda panah, itu adalah aliran air tawar yang dia tidak memiliki kadar garam, sedangkan yang di bawah adalah aliran air yang memiliki kadar garam dan dibawa oleh air laut. 30-35 galon garam itu per 1000 galon dari air laut. Kemudian penyebaran fauna di habitat ekosistem mangrove itu, ini ada fauna arboreal. Pada bagian daerah daratan itu ada serangga, ular pohon, burung primata. Untuk daerah terestrial, super keras daratan, bisa dilihat itu. Kemudian ada daerah fauna bakau, jenis-jenis biotanya, dan fauna laut itu. Pasang surut itu ada hewan kerang, kepiting, invertebrata. Dan daerah air laut ada udang dan ikan. Ini adalah jala ataupun jaring makanan yang merupakan makanan detritus. Itu dari pohon bakau ini ataupun alga itu akan dimakan oleh detritus, kemudian ini akan dimakan oleh kepiting, kemudian dimakan oleh karnivora kecil, karnivora besar, dan manusia sebagai puncaknya. Ini contoh dari jaring makanan lainnya ya. Dari ini adalah air sungai, laut, kemudian segala macam endapannya itu akan dimakan oleh detritus. Kemudian detritus itu akan dimakan oleh burung mati, kemudian akan diurai oleh decomposer, lalu akan diurai lagi menjadi detritus. Ataupun alga itu ya akan dimakan oleh pemakan alga atau pemakan tanaman dan mati dan akan diuraikan. Kemudian juga ada cahaya matahari dimanfaatkan oleh alga dan fitoplankton untuk melakukan fotosintesis, dan fitoplankton dimakan zooplankton dan dimakan oleh ikan. Oke, ini pertemuan ke-7. Sekarang lanjut ke pertemuan ke-9.
Sekarang kita akan membahas apa itu ekosistem pantai. Pengertian dari ekosistem sendiri adalah keanekaragaman dari komunitas makhluk hidup dan lingkungannya. Komunitas itu dari makhluk hidup itu berbagai populasi yang saling berkumpul untuk berinteraksi, baik itu interaksi sifatnya predator, komensalisme, salah satu diuntungkan, salah satunya tidak dirugikan, atau bersifat mutualisme. Dan juga dia itu berinteraksi dengan lingkungannya. Yang ini berfungsi sebagai satuan ekologi di alam dan komunitas organisme itu organik itu ada tumbuhan dan hewan bersama habitatnya dan keadaan khusus tempat komunitas organisme lain dan komponen organisme itu tidak bisa hidup dari lingkungan yang saling berinteraksi. Jadi terjadi hubungan timbal balik, tidak bisa hidup sendiri. Pantai yang sudah kalian ketahui, biasanya kalau acara weekend, biasanya kita pergi ke pantai untuk melepas penat. Dia ini adalah tepi laut ataupun pesisir dan merupakan perbatasan antara daratan dengan laut. Pantai ini sebagai tempat hidup beberapa organisme, selain itu juga sebagai digunakan baik itu untuk sarana wisata dan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat pantai. Ekosistem pantai ini merupakan komunitas yang menjadi habitat beberapa organisme yang hidup di daerah sekitar pantai. Ini gambar daerah pantai. Itu ada MAP, muka air pasang pada bagian atas, dan emas ini muka air surut. Jadi di situ ada perairan pantai yang sekiranya itu saat surut tentunya akan lebih kecil daripada air pasang. Kemudian ciri-ciri pantai itu dia memiliki garis pantai yang permanen dan juga terjaga dengan baik. Jadi kalau kalian itu ke pantai, dia itu akan memiliki garis pantai yang permanen itu. Baik itu saat pasang ataupun surut. Misalnya saat pasang ternyata itu dia itu tidak sampai sepenuhnya menutupi pantai. Ada juga yang sampai menutupi pantai. Itu. Tapi tergantung dari ini ya, dari pantainya, garis pantainya itu masih terjaga permanen atau tidak. Kalaupun di sana itu tidak ada tanaman penahannya seperti hutan mangrove, tentunya itu akan lebih mudah terjadi abrasi ataupun pengikisan garis pantai sehingga garis pantai yang harusnya itu bisa kalian injak malah dia itu lebih dalam itu. Jadi daerah apa ya, seperti mungkin di daerah ini Pantai Patek mungkin ya. Dia itu mungkin tidak terlihat garis pantainya, mungkin di situ sudah tidak begitu banyak dari hutan mangrove-nya sehingganya pada garis pantainya itu dia malah langsung lebih dalam. Kemudian juga terdapat ekosistem mangrove di sekitar pantai, terdapat pola usaha budidaya air payau, dan kemudian pencemaran atas pantai itu masih bisa dikendalikan kalau tidak ada reklamasi pantai. Kemudian juga berperan sebagai rumah bagi biota laut itu dan bisa menjadi sumber kehidupan bagi manusia yang tinggal di sekitar pantai tersebut. Sifat khas dari pantai itu, ekosistem ini dibangun oleh pasang surut air laut. Wilayah yang paling pinggir dari ekosistem ini merupakan wilayah yang paling sedikit terkena air pantai. Itu daerah paling yang atas ataupun paling ini ya pinggir. Kemudian titik tengah itu bisa terendam oleh air apabila terjadi pasang tinggi maupun pasang yang rendah. Dan wilayah yang paling dalam dihuni oleh beberapa jenis makhluk hidup. Kemudian manfaat pantai itu tentunya sebagai penyedia sumber protein hewani, areal tambak garam, daerah pertanian pasang surut, wilayah perkebunan kelapa dan pisang, kemudian juga dengan objek wisata dan pengembangan kerajinan tangan. Kemudian jenis-jenis pantai itu ada pantai berbatu, berpasir, dan berlumpur. Ini adalah pantai berlumpur, biasanya kalian ketemukan di daerah Patek seperti ini.
Kemudian pantai berbatu, ini jarang ditemukan ya. Mungkin di daerah Pantai Bama itu, atau di pantai lainnya. Sedangkan pantai ini yang berpasir, itu lebih banyak ditemukan, misalnya di Pasir Putih. Kemudian komponen pantai itu adalah komponen biotik. Ini adalah komponen yang berupa makhluk hidup, di mana makhluk hidup itu yang berada di lingkungan pantai, baik hewan maupun tumbuhan. Beberapa komponen biotik yang berada di lingkungan pantai itu antara lain adanya tanaman ganggang, bakau, kemudian ada hewan anemonen laut, udang, kepiting, ikan, dan tumbuhan serta binatang lainnya yang hidup di wilayah pantai. Kemudian komponen abiotik ini berupa komponen yang ada di dalam ekosistem yang berupa benda tak hidup. Meskipun berupa benda tak hidup, namun keberadaan komponen ini itu bisa mempengaruhi kelangsungan hidup dari makhluk hidup yang ada di sekitar ekosistem pantai. Komponen abiotik ini itu berupa pasir, daratan, suhu udara, kelembapan, batu, dan cahaya matahari. Jadi ini adalah faktor abiotik non fisik yang mempengaruhi terhadap adaptasi makhluk hidup itu. Kemudian ekosistem pantai ini dibedakan berdasarkan tempat atau daerahnya dan berdasarkan susunan vegetasi ataupun tumbuhan yang ada di situ. Kemudian berdasarkan tempatnya, pada daerah paling atas atau pinggir pantai itu hanya terendam saat pasang naik tinggi saja. Kemudian daerah ini dihuni oleh beberapa jenis ganggang, moluska, dan remis yang menjadi konsumsi bagi kepiting dan burung pantai. Kemudian pada daerah tengah pantai itu terendam saat pasang tinggi dan pasang rendah. Daerah ini dihuni oleh ganggang, porifera, anemonen laut, remis, dan kerang siput, herbivora, karnivora, kepiting, landak laut, bintang laut, dan ikan kecil. Kemudian daerah pantai yang terdalam itu terendam saat air pasang maupun surut. Dan daerah ini dihuni oleh hewan invertebrata, ikan, dan rumput laut. Kemudian berdasarkan susunan vegetasinya ataupun formasi tumbuhannya, ada formasi Prescaprei. Ini adalah tumbuhan yang dominan adalah jenisnya ini sendiri. Kemudian ada formasi Barringtonia, vegetasi dominannya adalah pohon Barringtonia, tumbuhan lainnya adalah ini. Baca. Oke, terima kasih. Baik, yaitu pertemuan 7 dan ke-9. Semoga tidak mengurangi nilai perkuliahan ya melalui video pembelajaran, dan semoga UTS-nya lancar. Nanti saya bagikan kisinya di Classroom. Kemudian tugasnya nanti bisa dikirim ya sebelum UTS ke email yang sudah saya bagikan di Classroom. Oke, terima kasih. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.